hati sakit itu kayak gimana? Hati sakit itu hatinya hidup dia, tapi mengandung penyakit. Hatinya ini akan cenderung mengikuti unsur yang kuat. Nah, yang kuatnya ini apa? Kadang-kadang cenderung kepada kehidupan, ya, kehidupan tanda kutip hati yang hidup itu sendiri, maksudnya cenderung ke sana, kepada hawa hidup, ya, tapi kadang pula dia cenderung kepada yang sakitnya. Di dalam hati orang yang sakit ada kecintaan, ada keimanan, ada keikhlasan, ada tawakal kepada Allah, ada. Nah, itu merupakan sumber kehidupannya. Tapi di dalam juga ada kecintaan, ada ketamakan terhadap syahwatnya, terhadap hasadnya, atau sikap dengki, ya, sikap nggak suka lihat orang senang, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, gitu, ya, itu hasad, dengki. Ya, nggak suka lihat orang lain lebih senang daripada kita, nggak suka lihat orang lain lebih pintar daripada kita, nggak suka lihat orang lain lebih sukses daripada kita. Itu namanya hasad. Ada kibir juga. Kibir itu sikap sombong atau bahkan di grade di bawahnya sombong deh, menganggap remeh orang lain atau menganggap diri kita lebih daripada orang lain. Ya lebih apa aja lah ya, lebih kaya, ya lebih soleh bahkan. Wah, ini nih ya. Mentang-mentang ikut kajian, merasa lebih soleh daripada orang lain, merasa lebih punya ilmu daripada orang lain. Bahkan juga di bawahnya juga ada ujub, ya, merasa diri, berbangga diri, merasa lupa lah bahwa Allah yang memberikan segalanya, ya. Kibir adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, jadi ada di dalam hatinya ada dua penyeru kepada Allah, kepada Rasul dan hari akhir, gitu ya, dan juga penyeru kepada kehidupan duniawi. Jadi ada dua contoh, misalnya waktu tahajud Anda sudah pasang alarm. Di dalam hati kita ada yang bilang gini, ayo cepet-cepet bangun tahajud tuh, alarm udah bunyi tuh, ayo bangun tahajud, alarm bunyi, gitu. Satu, di satu sisinya bilangnya apa? Aduh bentar, tidur dulu dah, 5 menit lagi dah. Itu namanya dua penyeru. Itu ciri-ciri hati sakit itu. Yang satu penyeru kepada Allah, kepada Rasul dan hari akhir, ya. Yang satu penyeru kepada syahwatnya, ya. Kemalasan kan bagian dari syahwat. Keengganan untuk menuntut ilmu juga bagian dari syahwat. Itu ciri-ciri sakitnya hati. Ada dua penyeru A, penyeru B. Anda mau ikutin yang mana? Seruan yang disambut yang mana nih? Nah, seruan yang paling dekat dan paling akrab. Nauzubillah min dzalik. Merinding. Jelas-jelas ditulis di kitab Tazkiyatun Nafs itu seruan mana yang akan disambut. Dari situ sudah bisa kita ukur, ya. Kita ikut yang mana? Kita ikut A atau ikut B? Kita ikut A, berarti kita akrab dengan A. Kita ikut B, berarti kita akrab dengan B. Maka demikianlah hati yang pertama adalah hati yang hidup, khusyuk, dekat kepada Allah, tawadu, dia lembut. Nah, tapi ada satu sifat juga yang belum dibahas tadi, adalah hati yang hidup adalah hati yang berjaga, standby. Jadi kalau ada peluang-peluang racun datang, tangkis gitu. Lalu hati yang mati, ya, gersang mati. Yang ketiga barusan adalah hati yang sakit, yang kadang-kadang dekat kepada keselamatan, kepada kemuliaan, di sisi lain juga kadang-kadang dekat kepada kebinasaan, kemaksiatan. Pertanyaannya, kita masuk yang mana? Nah, ini mendiagnosa. Kita ini seringnya kemana? Berapa persen ke A, berapa persen ke B? Dengan demikian kita menjadi lebih peka. Nah, salah satu ciri hati yang hidup adalah dia peka. Dia peka, dia standby, dia langsung tahu ketika ada penyakit yang masuk, ya kan? Nah, coba kalau tubuh kita sehat, kita punya tubuh yang sehat, terus kita misalnya dikasih makanan yang tidak menyehatkan, maka langsung bereaksi tubuh itu, mengingatkan, ya ini tuh nggak baik buat kesehatan, ini tuh langsung tahu lah. Dalam hati itu langsung tahu lah gitu. Demikian juga dengan hati. Itu yang namanya kondisi standby. Jadi salah satu hati yang sehat, hati yang hidup, salah satu cirinya juga adalah dia senantiasa bersikap standby. Dia punya benteng. Siapkan sesuatu benteng yang virtual. Coba Anda niatkan dalam hati. Visualisasikan sebuah benteng. Dia akan melindungi kita dari segala serangan racun atau segala serangan penyakit. Nah, lalu ini benteng terhadap penyakit, terhadap racun-racun mental, ya, nggak bisa diserang. Coba Anda visualisasikan, Anda kunci, teman-teman, ya, Masya Allah. Karena memang hakikatnya dari Tazkiyatun Nafs itu adalah konsep penyucian hati kita, kolbu kita, agar senantiasa menjadi bersih, ya. Maka kisah yang sangat masyhur yang kita semua sudah tahu, bahwa ketika Rasulullah masih anak-anak, masih kecil, didatangi oleh 2 orang malaikat, gitu ya. Lalu dipegangin dia, dibelah dadanya, diambil hatinya, lalu
cuci bersih, dimasukin lagi teman-teman. Masya Allah.